Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhwati fillah, alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha sampai pelajaran yang ke-14 di pertemuan yang ke-8 ya, yang ke-7. Ad-Darsul Rabi'a Asyara. Di sini ada percakapan antara Al-Fityah dan Hamid. Jadi ada percakapan antara Fityah dan Pak Hamid gitu ya. Al-Fityah jamak min al-fata. Jamak min al-fata. Jadi artinya Al-Fityah itu sekelompok ya, atau beberapa pemuda, segerombolan ya, sekelompok atau ada beberapa. Jadi kalau al-fata itu pemuda, maka al-fityah itu ada jamak gitu ya, ada banyak. Nah, pemuda ini menyapa, assalamualaikum, kemudian Pak Hamid menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahadul fityatin. Ahadul fityah, ahad itu artinya seorang, al-fityah di seorang dari pemuda tersebut bertanya gitu ya, kaifa haluka ya ammi, apa kabar wahai ammi, pamanku. Ini ammun itu adalah sapaan orang Arab biasanya kalau menyapa orang yang lebih tua itu dengan kata ammi ya, kalau perempuan ammati gitu ya. Kalau kayak di bahasa kita misalnya om, tante gitu ya, pak le, bule dan lain sebagainya. Kemudian Hamid menjawab, ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, saya baik-baik aja. Kaifa halukum? Hamid bergantian ya, ganti menyapa. Kaifa halukum. Nih, kita perhatikan perbedaannya. Kalau tadi kaifa haluka, di sini kaifa halukum. Karena menyapa banyak orang ya, al-fityah. Maka menggunakan kaifa halukum. Man antum, siapa kalian? Kemudian salah seorang dari para pemuda tersebut menjawab, nahnu abna'u Dukturi Musa. Kami adalah abna, anak laki-laki ya. Jamak dari anak laki-laki abna. Nahnu abna'u Dukturi, kami adalah anak-anaknya Duktur Musa gitu. Hamid menjawab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini ahlan wa sahlan wa marhaban ini bisa diartikan satu ya, ahlan ya, selamat datang ya, artinya turahibuhum, mereka Hamid ini menyambut mereka gitu. Abukum sodiki, kemudian Hamid menjelaskan bahwa bapak kalian itu adalah sodiki ya, sodikun ditambah domir ya ini ya, sodiki adalah temanku. Aina ammukum, di mana paman kalian, yaitu Syekh Isa gitu. Kemudian salah satu dari mereka menjawab, huwa maridun, dia sakit, wal ana fil mustasfa, dan sekarang dia ada di rumah sakit. Hamid mendoakannya, syafahullah ya, di sini pakai hu, kenapa? Karena kembalinya ke Syekh Isa, syafahullahu. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Hamid bertanya, siapa tiflah ya, anak perempuan atau anak kecil ya, perempuan yang bersama kalian, ma'akum ya, kalian. Kemudian mereka menjawab ya, salah satu dari mereka menjawab, hiya ukhtuna, dia adalah ukhtuna, saudari kami. Masmuha ya, masmuha, ini ha kembali ke ukhtun atau kembali ke tiflah tadi ya. Siapa namanya? Ismuha Laila, maka namanya adalah Laila. Aina baitukum ya, di mana rumah kalian nih, kum lagi ya, karena dia bertanya kepada banyak orang. Aina baitukumul jadidu, di mana rumah baru kalian gitu. Baituna. Nah, kalau tadi baitukum, sekarang jawabannya baituna, karena rumah kami gitu ya. Rumah kami yang baru, qoribun minal mator, dekat dengan al-mator, itu stasiun ya, al-mator bandara, al-mator.
Kemudian antum fil madrasati tsanawiyah. Pak Hamid bertanya, apakah kalian itu masih belajar di bangku sanawi ya. Sanawi itu SMA. La nahnu bil jami'ati. Kemudian salah satu dari mereka menjawab, la nahnu bil jami'ah, tidak, kami sudah kuliah gitu. Ana fi kuliatil handasah. Ini salah seorangnya menjawab, saya belajar atau mengambil jurusan handasah ya, insinyur. Kemudian Mahmud wa Mahmudun fi kulliyatit tib, dan Mahmud kedokteran, serta Ibrahim kuliatus syariah. Kemudian saudaranya lagi yaitu Yusuf fi kulliyatit tijarah. Yusuf ngambil dagangan ya, mungkin manajemen gitu kali ya. Kemudian Pak Hamid bertanya lagi, man dzalikal fata alladzi fi sayyaratikum. Kemudian siapa pemuda yang ada di dalam mobil kalian itu? Mahmud. Nah, sekarang Mahmud yang jawab ya. Kalau tadi hanya salah satu dari mereka gitu, tidak jelas siapa yang menjawab. Mahmud sekarang yang menjawab. Mahmud berkata, huwa zamili, dia teman saya. Pak Hamid bertanya, min ainahu, dari mana dia asalnya gitu ya. Kemudian huwa min Ingiltere, dia dari Inggris. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu William, namanya William. Muslimun huwa, ya, bisa juga huwanya ditaruh depan ya. Huwa muslimun juga bisa. Apakah dia seorang muslim? La huwa nasraniyun, tidak, dia adalah beragama Nasrani. Abuhu ustadzi, kemudian bapaknya William adalah guruku. Nah, ustadz ini adalah guru ya. Ini diartikan makna bahasa ya, ustadzi. Jadi bukan berarti seorang ustadz itu ustadz guru agama gitu ya. Ini bahasa serapan kita, ustadz itu adalah kalau di masyarakat kita ustadz digunakan untuk guru agama. Nah, kalau di sini dia ustadz di sini dia adalah guru gitu ya. Abuhu ustadzi, bapaknya William tadi adalah guruku. Ismuhu Dr. Edward ya, bapaknya bernama Edward, Dr. Edward. Yahdihimallahu ilal Islam. Kemudian Mahmud juga berharap ya dan mendoakan mereka keduanya masuk Islam. Pak Hamid kemudian terakhir bertanya, adhabtum ilal mustasfa li ziyarati ammikumul yauma, apakah kalian telah pergi ke rumah sakit ya, untuk mengunjungi paman kalian hari ini ya. Kemudian Yusuf, na'am dhahabna, betul kami telah pergi gitu ya, artinya telah mengunjungi pamannya yang sakit di rumah sakit. Baik gitu ya, berkaitan dengan teks percakapan antara Al-Fityah pemuda ya, beberapa pemuda dengan Pak Hamid tadi. Nah, dari teks ini bisa kita ambil satu tema pembahasan, yaitu dhamirun muttasilun, masih di bab dhamir muttasil. Kalau di beberapa pertemuan yang lalu di pelajaran ke-10 ya, di pelajaran ke-10 kita belajar dhamir muttasil ya sukun ya, kemudian ada ka, kemudian ada hu, satu lagi ada ha. Nah, i ya di sini artinya ku, ka di artinya kamu ya, atau mu bisa ki, mu laki-laki untuk ka, sedangkan ki adalah mu perempuan. Hu adalahnya untuk laki-laki dan ha adalahnya untuk perempuan. Ini namanya dhamir muttasil yang jumlahnya ada 14 itu ya. Dhamir muttasil yang tidak bisa kita gunakan untuk mengawali sebuah kalimat. Artinya dia selalu nyambung dengan isim, baik dengan isim atau dengan fi'il atau harf. Nah, kalau di buku kita baru kita bahas yang nyambung dengan isim ya, atau dengan kata benda. Yang nanti dhamir muttasil ini dia kedudukannya sebagai objek ya, atau bisa juga sebagai kepemilikan. Misalnya baitun ya, kata baitun kita mau bilang ya rumahku, maka kita bilang baiti. Rumahmu, baituka. Rumahnya laki-laki maka baituhu, rumahnya perempuan maka baituha. Bisa kita lihat ya di sini tadinya tun ya, tunnya hilang untuk
domir mutakallim atau yang menunjukkan aku ya, maka cukup dikasrohkan ya, karena dia akan disambung dengan ya mati. Baiti misalnya, madrasati, masjidi, ummi, abi, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk disambung dengan domir ka atau hu atau ha ya, maka cukup di fathah tanwinnya dihilangkan ya, diganti dengan harokat dhammah. Nah, ya diganti dengan harokat dhammah. Baituka, baituhu, baituhuma. Nah, di tamrin berikutnya begitu juga, sama persis, dan ini sudah kita kerjakan kemarin ya. Kitabun, kitabi, kitabi, kitabuka, kitabuhu, kitabuha. Sarirun ya, sariri, sariruka, sariruhu, dan sariruha. Nah, kita kembali ke ad-dars ar-rabi' asyar, pelajaran yang ke-14 tadi ya. Pelajaran yang ke-14 di sini penggunaan domir juga, tetapi domir kum dan na tadi ya. Domir kum sama na, yang artinya kum itu untuk jamak, yang artinya kalian gitu ya. Maka kalau rumah kalian ya berarti baitukum gitu. Nah, di sini di tamrin 3, baitun ya, rumah, sebuah rumah, maka kalau rumah kalian menjadi baitukum. Nah, baituna ini adalah menunjukkan kita. Jadi kum kalian, kalau na itu kita atau kami ya. Baitukum, rumah kalian. Baituna, rumah kami. Ammun ya, paman. Maka kalau paman kalian menjadi ammukum. Kemudian paman kami ya, maka ammuna. Madrasatun, madrasatukum, madrasatuna. Lughatun, lughatukum, lughatuna. Abun, abukum, abuna. Ummun, ummukum, ummuna. Sodikun, sodikukum, sodikukum ya, qaf kemudian kaf. Ukhtun,